melihat hal ini dan juga efeknya mungkin kepada emiten-emiten yang bergerak di sektor energi dan mungkin efeknya juga kepada pergerakan harga energi? Ke Oke. harga crude oil aja dulu ya. Eee, Anehnya, ajaibnya ini, yang katanya banyak, situasi keamanan di Laut Merah itu yang berpotensi untuk menjadikan supply disruption, pasokan minyak global, ini ternyata tidak membuat harga minyak lantas terbang ya. Karena apa, kayaknya faktor lainnya adalah dirasanya memang lesu permintaan dari, global itu sendiri gitu loh. Kalau tadi kita bilang, kita apa, oh hari ini China, mereka merilis pertumbuhan GDP kuartal 4 dan full year ya. Ternyata mereka, berhasil mencapai 5,2%, tapi Perdana Menteri China-nya, baru saja ngomong di apa, World Economic Forum di Davos bahwa kalau tahun ini mereka justru perkirakan pertumbuhan ekonomi mereka tuh slow di 4,6 ya. Dan nggak cuma China doang, also Germany juga bilang kalau tahun ini kayaknya pertumbuhan ekonomi mereka even lebih rendah lagi di sekitar cuma 0,3%. Nah, China itu adalah the biggest energy consumer in the world. Nah, kalau bicara, crude oil, batu bara ya of course di sana konsumsinya paling besar ya. Kalau pertumbuhan ekonomi di sana itu nggak kemana-mana, berarti otomatis konsumsinya mereka juga rasa-rasanya nggak bakalan tambah. Secara China-nya sendiri juga rajin memproduksi energi mereka sendiri gitu, salah satunya dari batu bara ya. Nah, kalau, karena permintaan yang lesu itu, maka yang jadi masalah buat, perusahaan energi ini adalah gimana mereka bisa mengirim ke negara-negara konsumennya ini masih dengan biaya yang masuk akal gitu. Karena sekarang sudah banyak perusahaan pelayaran yang menghindari jalur tersebut, ya kan? Name it. Misalkan Shell juga bilang akan menghindari jalur Laut Merah, kemudian sebelumnya itu ada Maersk dari Jerman, kemudian Hapag-Lloyd Maersk dari Denmark, Hapag-Lloyd dari Jerman. Nah, situasi keamanan di sana tuh semakin panas karena serang menyerang nih antara US, Britain, dan Iran gitu. Jadi efeknya tentu mereka harus naik buat kapal komersil ya khususnya mereka akan naikin tarif dan mereka memakan lebih banyak waktu. Ya kalau mereka harus muter ke ke tanduk Afrika itu Cape Town, itu akan makan waktu 31 hari instead of normalnya 19 hari. So, you can imagine berapa besar tambahan BBM dan juga biaya kru yang harus ditanggung oleh konsumen akhir. Kalau konsumen akhirnya tidak mau gitu, nggak bisa bayar dengan harga yang mahal, akhirnya batal pembelian dan ini otomatis menggerus revenue emiten-emiten terkait gitu ya. Again ujung-ujungnya adalah perlambatan ekonomi secara global gitu. So ini adalah masalah yang cukup serius ke depannya makanya juga didiskusikan di Davos saat ini situasi keamanan di jalur laut utama ini harus segera bisa dikendalikan. Oke baik, Cilisa, apakah juga dari pernyataan Anda bisa diartikan untuk kegaduhan yang terjadi di Laut Merah ini belum berdampak banyak bagi khususnya emiten migas di dalam negeri kita karena memang dampaknya tentunya ini akan menjadi dampak yang cukup panjang nanti ke belakangnya begitu Cilisa? Oke, kalau bicara emiten migas, kita perlu teliti dulu. Mereka ada kirim nggak ke Eropa? Nah, karena jalur Laut Merah ini menghubungkan Asia dan Eropa, ya. Kalau Eropa waktu perang Rusia Ukraina 2022 kemarin kan, mereka ketika pasokan gas dari Rusia itu diputus, ya, mereka memilih untuk batu bara, ya, ataupun mereka ambil dari US karena lebih dekat ya daripada mereka harus ambil dari Asia. Plus pasarnya buyer dari perusahaan energi kita, batu bara contohnya, sebagai substitusi ya, karena kapal tankernya kan sekarang lama dan mahal gitu. Juga bukan ke Eropa, ya Eropa dikit banget, cuma terbilang less than 10% lah. Pasarnya energi kita itu lebih banyak ke Asia gitu.
Kalau bicara emiten kita dicek dulu ya, kita ada arah ke sana nggak? Walaupun mungkin karena bicara mengenai tarif tanker nih, karena pasarannya ini lagi naik, mungkin ada masanya juga ketika operator pelayaran kita juga turut menaikkan. Tapi kalau dari sisi energi, kita belum melihat ke arah situ ya. Kita juga pantau harga energi belakangan ini seperti crude oil dan coal sebagai substitusi itu masih belum kemana-mana. Tampaknya konflik di wilayah Timur Tengah ini cukup price in harganya ke market. Yang lebih penting adalah lesunya permintaan global ini. So ya kita harapin ekonomi China ini juga bisa segera sembuh sih, bisa bangkit kembali gitu sebagai booster ekonomi global. Oke.